Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik, mahasiswa Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NIM saya 28921502000. Saya dari kelas semalam B, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen saya, Ibu Ifah Masrifah SEMM. Kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar motivasi, ya. Apa itu konsep-konsep dasar motivasi? Mari kita bahas. Pertama, kita harus pahami definisi motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah proses yang menghasilkan intensitas atau arah dan ketekunan individu dalam usaha mencapai tujuan. Elemen kuncinya itu ada 3. Yang satu intensitas, yaitu seberapa keras usaha seseorang. Kedua, arah, tujuan yang menguntungkan organisasi. Yang ketiga, ketekunan, berapa lama usaha seseorang. Di sini juga ada kutipan perkataan, individu yang termotivasi bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan. Teori awal motivasi itu ada 4. Jadi ada teori kebutuhan atau Maslow, teori X dan Y, teori 2 faktor atau Herzberg, dan teori ERG, ya. Teori yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan atau Maslow, ya. Jadi di sini dalam diri manusia ada 5 hierarki. Kebutuhannya itu fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jika setiap kebutuhan ini banyak dipuaskan, maka kebutuhan yang berikutnya akan menjadi dominan. Ya, jadi kebutuhan tenaga kerja yang rendah, kebutuhan yang dipenuhi secara eksternal, yaitu kebutuhan fisik dan keamanan. Nah, kebutuhan TK yang tinggi, kebutuhan yang dipenuhi secara internal, yaitu kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Lalu teori selanjutnya adalah teori X and teori Y atau Douglas MacGregor. Ya, teori X diasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja atau kurang berambisi, menghindari tanggung jawab dan harus diarahkan dan dipaksa untuk berprestasi. Sementara teori Y diasumsikan bahwa karyawan menyukai kerja, bertanggung jawab, mampu membuat keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri. Cara teori yang selanjutnya adalah teori 2 faktor atau dari Friedrich Herzberg, ya. Teori 2 faktor atau motivation hygiene, ya. Faktor-faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor-faktor ekstrinsik dihubungkan dengan ketidakpuasan. Yang pertama adalah faktor hygiene. Faktor-faktor seperti kebijakan perusahaan dan administrasi, pengawasan dan gaji, di mana ketika sesuai dalam suatu pekerjaan akan menenteramkan pekerjaan. Jika tidak sesuai, orang-orang tidak akan terpuaskan. Faktor yang kedua adalah faktor motivator atau intrinsik, yaitu faktor isi pekerjaan itu sendiri. Misalnya pencapaian, pengakuan kerja itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Lalu di sini juga ada teori ERG, yaitu cetusan dari Clayton Alderfer. Ada 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu eksistensi, ya, hubungan atau relatedness, dan pertumbuhan, growth. Kebutuhan inti. Jadi eksistensi, pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi seorang itu harus dipenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu eksistensi, ya. Hubungan, keinginan untuk menjalin hubungan antar pribadi. Lalu pertumbuhan, keinginan untuk pengembangan diri. Lalu konsep, lebih dari satu kebutuhan dapat beroperasi pada saat bersamaan. Jika kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi, maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan di bawahnya akan meningkat. Itu juga ada teori kontemporer motivasi. Di sini ada teori kebutuhan dari David McClelland, ya. Jadi kebutuhan akan prestasi, dorongan untuk mengungguli, berprestasi dalam seperangkat standar, berusaha keras untuk sukses. Nah, ini persaingan, ya. Lalu ada kebutuhan akan afiliasi. Jadi keinginan untuk berhubungan antar pribadi secara ramah dan dekat. Ya, jadi yang ketiga juga ada kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Ini jadi ada kebutuhan akan kekuasaan juga.
Ada juga teori evaluasi kognitif, di mana penyediaan penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya hanya secara intrinsik telah diberi penghargaan cenderung menurunkan tingkat motivasi. Intrinsik ya, tanggung jawab, kompetensi; ekstrinsik, gaji dan promosi. Lalu teori penetapan tujuan, yaitu dari Edwin Locke ya. Teori yang menyatakan bahwa tujuan yang khusus dan sulit dengan umpan balik akan menimbulkan kinerja yang lebih tinggi. Jadi faktor yang mempengaruhi tujuan kinerja: komitmen tujuan, keefektifan diri yang memadai, karakteristik tugas, dan budaya nasional. Keefektifan diri atau self efficacy, kepercayaan individu bahwa mereka mampu melakukan suatu tugas. Selanjutnya ada teori penetapan sasaran atau goal setting ya. Sasaran yang khusus dan sulit akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. 3 faktor yang mempengaruhi hubungan sasaran kinerja: yang satu adalah komitmen sasaran, yang kedua karakteristik tugas, yang ketiga budaya nasional. Sementara, mengapa individu lebih termotivasi oleh tujuan yang sulit? Tujuan-tujuan yang sulit mengarahkan perhatian pada tugas yang sulit. 2. Tujuan-tujuan sulit menambah semangat untuk bekerja keras. Yang ketiga, individu tetap berusaha untuk mencapainya. Lalu juga ada teori keadilan dari Stacy Adam ya. Individu-individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan orang lain, dan kemudian akan merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Atau acuan pembandingnya itu biasanya diri di dalam ya, diri di luar, individu lain di dalam, individu lain di luar. Elemen-elemen teori keadilan itu ya, rasio penghasilan atau pendapatan. Biasanya pendapatan berdasarkan kontribusi pegawai, penghasilan berdasarkan apa yang diterima oleh karyawan. Perbandingan lainnya, penilaian seseorang dengan rasio perbandingan ya, kesulitan dalam pengidentifikasian. Nah, lalu ada evaluasi kesetaraan, di mana membandingkan rasio pendapatan dengan perbandingan lainnya. Biasanya bila muncul ketidakadilan, maka karyawan akan melakukan ya, pertama mengurangi upaya atau memproduksi dengan kuantitas tinggi tapi menurunkan kualitas. Nah, lalu mengubah atau pembanding ya, mungkin gaji saya tidak sebaik X tapi lebih baik dari Y gitu. Mendistorsikan persepsi mengenai diri ya. Jadi saya merasa bekerja dengan normal, tapi sekarang saya sadar saya bekerja terlalu keras dibandingkan orang lain gitu. Lalu dia juga bisa mendistorsikan persepsi mengenai orang lain. Pekerjaan X tidaklah begitu penting seperti pekerjaan saya gitu. Lalu mengubah situasi keluar dari pekerjaan. Nah, ini yang bahaya. Lalu ada model keadilan organisasional ya. Jadi ada keadilan distributif, ada keadilan prosedural, ada keadilan interaksional. Keadilan distributif definisinya adalah keadilan hasil yang dirasa, contoh mendapatkan kenaikan gaji yang pantas. Kalau keadilan prosedural definisinya adalah proses yang digunakan untuk menentukan hasil ya. Contohnya penjelasan tentang alasan mengenai kenaikan gaji. Lalu ada keadilan interaksional yaitu definisinya tingkat sampai mana seseorang diperlakukan dengan martabat dan kehormatan. Contohnya pengawas senang dan memberi pujian ketika diberitahu tentang kenaikan gaji yaitu apresiasi. Keadilan organisasional ya, definisinya adalah persepsi keseluruhan tentang apa yang adil di tempat kerjanya. Lalu juga ada teori hanyut atau flow ya, dan motivasi intrinsik ya, di mana teori hanyut itu adalah yaitu keadaan dalam konsentrasi absolut, motivasinya tidak berkaitan dengan sasaran akhir sehingga termotivasi secara intrinsik. Ya, motivasi intrinsik atau model Thomas ya selanjutnya, yaitu dicapai bila mereka mengalami pengalaman flow, adanya pilihan, kompetensi, penuh arti dan kemajuan. Sementara teori harapan atau ekspektansi ya, atau teori dari Viktor Frankl, kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada harapan bahwa tindakan akan diikuti oleh keluaran tertentu dan daya tarik keluaran tersebut bagi individu. Contohnya ini, individual effort, individual performance, organizational reward, dan personal goals. Ya, jadi apakah saya memberikan upaya maksimum, akankah usaha tersebut diakui? Ya, jadi jika saya memberikan kinerja terbaik, akankah saya mendapatkan penghargaan dari organisasi? Bila saya diberi penghargaan, apakah penghargaan tersebut menarik bagi saya? Gitu. Secara praktek dalam teori harapan itu termasuk dalam harapan upaya ke kinerja pelatihan, seleksi sumber daya, menyediakan pelatih, terus
termasuk dalam harapan upaya hasil pengukuran pekerjaan secara akurat. Menjelaskan gaji diberikan berdasarkan pada pekerjaan yang sudah dilakukan, termasuk dalam hasil valances ya, penggunaan penilaian gaji, individualisasi gaji, seperti itu. Terima kasih, itulah presentasi saya Ahmad Thorik mengenai dengan konsep-konsep dasar motivasi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, itu semua datangnya dari saya.